Bismillah. Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Ada jim kecil namanya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan. Karena nafas saya pendek, saya putuskan untuk berhenti saja. Ya, daripada dipaksa berhenti, daripada dipaksa terus, nanti malah nafas saya yang berhenti. Ulang lagi. Yansurkumullahu. Nun sukun bertemu ya. Ini disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi nun langsung masukkan pada ya. Jangan lupa didengungkan 2 harokat. Iya. Jadi lama dulu. 2 ketukan. Yansurkumullahu. Nun sukun bertemu shad. Kalau yang ini disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa awsat. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap di huruf shad. Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Baik, kita ulang lagi dari sini. Yansurkumullahu fala ghalibalakum. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Ada qaf dan lam kecil namanya waqaf ula. Lebih baik dihentikan. Kita ulang. Wa iyakhdhulkum. Nun sukun bertemu ya sama dengan bacaan sebelumnya. Iya. Ini disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi nunnya langsung masuk ke ya. Jangan lupa didengungkan. Wa iyakhdhulkum. Oh, nafas tidak kuat. Baik, di sini ada kum. Boleh dihentikan di sini ya. Baik. Kita ulang lagi. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum. Boleh berhenti di sini. Ya, jadi satu kata boleh dihentikan. Kita lanjutkan dengan mengulang dari awal kata sebelum berhenti. Tadi berhentinya di sini. Faman dzalladzi. Nah, ini boleh dijadikan tempat untuk mengulang. Faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Baik, kita ulang dulu sambil bahas tajwidnya. Famadza. Nun sukun bertemu dzal disebut bacaan ikhfa awsat. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap di dzal. Tempelkan ujung lidah dan ujung gigi atas. Fama. Nah, ini sudah nempel. Famadzalladzi yansurukum. Nun sukun bertemu shad juga disebut bacaan ikhfa awsat. Bunyi nun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah di shad. Yang sudah terangkat lidah kita bersiap di shad. Yang surukum mim sukun bertemu mim. Disebut bacaan idgham mimi atau idgham mitsli. Bunyi mim pertama, masukkan pada mim kedua, jangan lupa didengungkan 2 harokat. Yang surukum mim ba'dih. Kita perhatikan di sini ada nun sukun atau nun mati bertemu ba. Ini disebut bacaan iklab. Iklab sendiri artinya menukar. Bunyi nun sukun kita tukar dengan mim sukun. Jadi langsung rapat bibirnya. Mim. Jangan lupa didengungkan juga. Mim ba'dihi. Ketika dihentikan maka huruf terakhir, huruf H ini ya, yang masih hidup, yang berbunyi hi,
kita sukunkan karena sudah dihentikan. Mim ba'dihi, ketika berhenti mim ba'dih, gitu ya. Ulang lagi dari sini. Faman dzalladzi yansurukum mim ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kita bahas dulu tajwidnya atau cara bacanya. Wa 'alallahi, lafaz Allah atau lafzul jalalah jika didahului harokat fathah maka harus dibaca tafkhim atau tebal. La-nya kita ganti lo. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minuna. Alif diikuti lam sukun. Ini disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara bacanya bunyi lam sukun ini baca dengan jelas. Falyatawakkalil mu. Nah, bunyi lamnya selesai di sini, tidak boleh ikut di huruf berikutnya. Falyatawakkalil mu, le itu dihindari. Falyatawakkalil mu'minuna. Dhammah diikuti waw sukun nu, ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i ketika bertemu huruf hidup. Huruf hidup itu artinya huruf yang tidak bertanda sukun. Nah, seperti ini kita perhatikan mu, hamzah bertanda sukun, maka hamzah di sini disebut huruf mati. Ya. Kalau tidak bertanda sukun seperti huruf terakhir ini, maka disebut huruf hidup. Baik, saya ulang. Mad tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca berhenti, ini disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya nu, ini panjangkan 6 harokat, kemudian huruf yang terakhir ini kita sukun, matikan. Falyatawakkalil mu'minuna, ketika dihentikan falyatawakkalil mu'minun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan diberikan sehat selalu dan diberikan kelancaran semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kita lanjutkan ayat 161. Ya, suratnya masih surat Ali Imran yang baru hadir. Bismillah. Wa ma kana linabiyyin ayyahul. Ada qaf dan lam kecil, namanya waqaf ula, lebih baik diberhentikan, dibaca berhenti. Ulang lagi. Wa ma kana linabiyyin a. Kasroh tanwin bertemu hamzah, ini disebut bacaan izhar halki. Bunyi kasroh tanwinnya baca dengan jelas, tidak usah ditahan, tidak usah didengungkan di sini. Li nabiyyin a, langsung masuk ke a. Wa ma kana li nabiyyin ayyahulla. Awalnya seperti itu ya. Ketika dibaca berhenti, kita perhatikan huruf terakhir ya gulla, maka tasydid ini tetap berlaku ya, tetap kita baca kuat atau ditekan. Kemudian harokat fathah ini tidak usah dibunyikan ketika dihentikan. Jadi awalnya ya gulla, ketika dibaca berhenti ya gul, gitu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ada jim kecil namanya waqaf jaiz.
Boleh berhenti, boleh juga terus. Sesuaikan dengan kondisi nafas masing-masing. Karena nafas saya hanya 1 cm, maka saya putuskan untuk berhenti saja. Ya, ulang lagi. Wa may yaghlul. Nun sukun bertemu ya. Disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi nun sukun masukkan pada ya. Jangan lupa dengungkan 2 harokat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tak marbutoh. Ketika posisi hidup dia jadi huruf tak. Ketika dihentikan jadi hak sukun. Yaumal qiyamati. Ketika dihentikan yaumal qiyamah. Itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ulang lagi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la lamun. Nah, kita bahas dulu tajwidnya. Thumma, setiap ada mim atau nun yang bertanda tasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim ini kita dengungkan 2 harokat sambil merapatkan bibir. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kasroh tanwin bertemu mim disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi kasroh tanwinnya masukkan huruf berikutnya. Dengungkan 2 harokat. Nafsim ma kasabat wa hum la. Mim sukun bertemu lam. Mim sukun bertemu bukan dengan mim, bukan dengan ba. Ini disebut bacaan idgham. Mohon maaf, namanya idhar syafawi ya. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Bunyi mim baca jelas dengan merapatkan bibir, tidak usah dengung. Wa hum la yudlamuna. Dhammah diikuti waw sukun. Mu disebut bacaan matabi'i. Matabi'i bertemu huruf hidup. Kemudian dibaca berhenti disebut bacaan mad arid lis sukun. Mu panjangkan 6 harokat. Huruf terakhir sukunkan. Semoga saya bisa lancar Al-Qur'annya, amin ya rabbal alamin. Semuanya ya, tidak ada kata terlambat. Intinya kita mau belajar gitu aja. Bismillah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun.